Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih dan sayangnya yang tidak terhingga untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan manusia. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mencoba sama-sama kita memperhatikan ataupun mendengarkan satu reaksi yang disampaikan oleh Pendeta MYM berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Erastus. Ya, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Erastus yang kemudian diberikan tanggapan ataupun reaksi oleh Pendeta MYM berkaitan tentang kehidupan Yesus di masa remajanya, di masa kanak-kanaknya, saat dia masih menjadi manusia, tentunya tanda kutip, sebelum dia dipertuhankan. Dan ini menjadi satu pokok bahasan yang begitu menggelikan begitu, saudara. Seperti apa nanti kita komentari, seperti apa pemaparan ataupun penjelasan yang disampaikan Pendeta Stephen Erastus yang kemudian ditanggapi oleh Pendeta MYM. Berikut kita saksikan, saudara. Ya saudara, saya mendapat kiriman satu video dari seseorang, dan video itu adalah video dari Stephen Erastus yang membahas mengenai kehidupan Tuhan Yesus waktu ada di bumi, saudara. Ada baiknya saya memperdengarkan video ini melalui HP ini, saudara, ya, supaya saudara juga bisa mendengarkan, dan saya akan mencoba memberikan tanggapan bagian per bagian. Dan Stephen Erastus ini adalah anak dari Pendeta Erastus Sabdono. Kamu gak akan dibangkitkan. Artinya teman-teman, kalau waktu itu Tuhan nakal, gonta-ganti pacar misalnya, berantem terus misalnya, atau kurang ajar sama Auntie Maria atau Uncle Yusuf, bonyoknya, kalau seperti itu gak akan ada Paskah hari ini. Kenapa? Berarti dia mati dan gak pernah bangkit selamanya. Ya baik, saya stop dulu di sini, saudara, ya. Jadi di sini Stephen Erastus mengatakan bahwa kalau seandainya dulu Yesus nakal, ya, nakal dalam pengertian dia gonta-ganti pacar atau berantem gitu, ya, maka tidak ada Paskah, tidak ada kebangkitan, ya. Maksudnya Yesus tidak bangkit. Nah, mengapa Yesus tidak bangkit? Tentu maksudnya karena Yesus jatuh dalam dosa, begitu, ya. Berantem itu kan dosa, saudara, ya. Jadi tidak ada Paskah, Yesus tidak bangkit dari kematian, dan juga kita tidak akan dibangkitkan. Ya, itu maksudnya, saudara, ya. Nah, sampai di poin ini saya no problem, saudara, ya. Saya tidak ada komentar lain. Mari kita lanjut mendengarkan. Yang Tuhan tinggi, yes, setuju. Kita boleh merendahkan dia. Tetapi satu sisi kita harus memandang dia sebagai satu pribadi yang dulu pun sama seperti kita. Dia pun berjuang sama seperti kita. Dia tahu serunya nakal. Ya, baik, saya stop di sini, ya. Dia tahu serunya nakal. Nah, ini yang saya perlu soroti, saudara, ya. Jadi menurut Stephen Erastus ini, Yesus itu juga dulu sama dengan kita. Dia adalah pribadi yang sama dengan kita, dan
asumsi di balik pernyataannya ini saya kira itu pasti persis dengan ajaran papanya, yaitu Pendeta Erastus Sabdono, yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia, pribadi manusia yang sempurna, dihuni oleh Yahweh, kemudian taat sempurna, sukses, lalu diangkat menjadi Tuhan, diangkat menjadi juru selamat begitu ya. Jadi Yesus adalah manusia sempurna begitu ya. Jadi itu asumsi di balik pernyataan daripada Stephen Erastus ini. Tidak mungkin saya kira dia melawan perkataan papanya ya, yaitu Pendeta Erastus. Jadi saudara, ini saja sudah bermasalah ya. Tetapi mengenai apakah Yesus hanya manusia saja atau dia adalah pribadi logos yang datang mengambil natur manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, itu sudah saya bahas dalam banyak video saya dan saya merasa tidak perlu menanggapi itu di sini. Yang saya mau fokus adalah Yesus merasakan serunya nakal. Dari pernyataan ini berarti Yesus terlibat dalam kenakalan yang umumnya dilakukan oleh anak-anak dan remaja dan pemuda pada saat itu ya, atau pemuda pada umumnya seperti kita juga kan begitu. Nah, saya pikir yang dimaksud serunya nakal di sini mungkin bukan masalah berantem ya, karena di awal tadi dia sudah bicara masalah gonta-ganti pacar, dia sudah bicara masalah berantem ya, yang dimana Stephen Erastus ini mengatakan kalau Yesus lakukan itu maka tidak ada kebangkitan. Artinya itu Yesus sudah berdosa dan maka tidak ada kebangkitan ya. Sehingga apa yang dia maksud dengan serunya nakal di sini saudara? Mungkin yang dia maksud adalah kenakalan biasa ya, bukan masalah berantem atau gonta-ganti pacar ya. Kenakalan biasa yang umumnya orang-orang lakukan sampai kadang-kadang orang tua itu cerewet ya. Mari kita dengarkan sedikit lagi lanjutannya saudara. Dia tahu nongkrong sama teman-teman sampai malam, tiba-tiba nyokapnya manggil, Yesus udah jam berapa nih? Mungkin lu manggil Yesus kali ya. Sus, jam berapa nih? Maaf ya, namanya Yesus kan banyak ya. Pemain bola yang namanya Yesus kan. Udah jam berapa nih? Udah jam 7, kamu belum makan kan? Ayo pulang. Aduh, mak lagi seru nih main. I don't know ya. Zaman dulu mainannya apa? Ya nggak mungkin main gadget. PUBG, Mobile Legend, nggak mungkin ada zaman dulu. Coklat, nggak mungkin mainan di Indonesia. Tabenteng apalagi, tak jokok apalagi, nggak ada, itu di sini doang. I don't know mainan di Yahudi apa pas bocah-bocahnya, gua nggak tahu. Tapi pasti Maria pernah ngomelin, udah jam berapa ini? Ayo pulang. Malah lagi seru, Pak. Enggak, kamu harus makan besok sekolah. Mantar aja. Ya baik saudara, saya kira cukup jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan nakal di sana adalah dia bermain ya dan merasakan serunya permainan ya, dan menyebabkan sampai lupa pulang ke rumah, lalu kemudian ibunya ngomelin ya, diomelin sama ibunya yaitu Maria ya saudara ya. Nah, apakah kenakalan semacam ini itu masuk kategori dosa atau bukan? Ini penting sekali saudara. Kalau kenakalan yang semacam itu masuk kategori dosa, maka sebetulnya kalau kita membicarakan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus waktu ada di bumi, dari perspektif Stephen Erastus ini, sebetulnya Yesus sudah jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kenakalan semacam itu adalah dosa atau tidak? Ini penting sekali saudara. Nah saudara-saudara, di dalam hukum Taurat itu dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu clear ya. Jadi melawan orang tua itu dosa berarti. Melawan otoritas orang tua itu dosa berarti. Melawan perintah orang tua itu dosa berarti. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus main sampai lupa waktu. Ya, perhatikan loh. Main sama teman-temannya, seru main sama teman-temannya sampai lupa waktu. Lalu diomelin sama mamanya. Tentu kalau mamanya ngomel, itu berarti Yesus melakukan satu pelanggaran waktu ya. Waktunya sudah harus ada di rumah, tapi sampai malam-malam masih main-main. Nah saudara, ini satu kesalahan apa enggak ya?
jelas satu kesalahan, itu melanggar aturan. Melanggar aturan dalam rumah tangga kan, itu sebabnya mamanya ngomel. Ini saya mengikuti perspektif dari Stephen Erastus ya. Jadi katanya tadi mamanya ngomel lah begitu ya. Yesus itu seru dalam permainannya sampai lupa pulang, lupa makan lah begitu ya. Nah, lupa pulang, lupa makan, lupa waktu itu salah itu saudara. Dan kalau Yesus melakukan itu, dia sudah cacat sebetulnya. Maka Yesus yang dijelaskan oleh Stephen Erastus ini adalah Yesus yang sudah jatuh dalam kesalahan-kesalahan, walaupun itu tidak serius ya. Sedangkan Yesus harus menjadi, kalau saya ikuti pemikiran papanya Stephen ini, yaitu pendeta Erastus, Yesus itu harus taat, tidak bercelah, menjadi manusia sempurna yang tunduk total kepada kehendak Bapa. Kalau dia sampai lupa waktu, lupa makan karena seru bermain, ya walaupun Yesus tidak berantem, Yesus tidak gonta-ganti pacar, tapi sampai bermain sama teman-teman itu sampai lupa waktu, itu sudah kesalahan itu saudara. Sampai mamanya ngomel. Kalau mamanya ngomel ada yang salah berarti. Nah, apakah Yesus yang seperti itu yang kita percaya saudara? No. Ya, sangat menarik saudara, dua orang pendeta bagaimana mengisahkan begitu ya, mengisahkan dan juga mencoba menganalogikakan tentang kehidupan Yesus di masa kecilnya, di masa remaja sebelum dia dipertuhankan. Kemudian diberikan tanggapan oleh pendeta MYM. Berkenaan dengan dua orang pendeta ini memberikan ulasan dan tanggapan terhadap apa yang dijelaskan dan dipaparkan tentang kehidupan Yesus di masa kecilnya, ini menunjukkan pertama tentang problematika tentang kehidupan Yesus itu sendiri saat dia menjadi manusia. Itu artinya saudara, ketika Yesus menjadi manusia ternyata begitu kompleks dan begitu banyak problematika ataupun permasalahan-permasalahan individu yang dialaminya begitu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh MYM, ya berarti Yesus itu tidak suci dari dosa. Ya memang benar demikian adanya, karena memang dari sisi hal ini posisi Yesus hanya sebagai seorang manusia biasa. Tentunya manusia biasa tentu tidak terluput dari yang namanya dosa. Jelas ini menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan suatu bukti ketidaksempurnaan Yesus sebagai manusia, apalagi sebagai sosok yang disebut dengan Tuhan begitu ya. Tidak mungkin Tuhan dalam kehidupannya melakukan banyak pelanggaran, kesalahan, bahkan satu dosa. Teguran yang disampaikan oleh ibunya ya itu menunjukkan bahwasanya dia tidak sempurna begitu. Ada celah dan ada aib dalam sisi itu, dan ini tidak mungkin sosok seperti ini dinyatakan sebagai Tuhan yang absolut, yang mutlak begitu ya. Karena memang dia memiliki kekurangan. Kemudian juga pendeta MYM mencoba mengkanter, menutupi tentang kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Pembelaan dia tentang bantahan yang dia sampaikan terhadap pendeta Stephen Erastus, dari cara dia menyampaikan itu dia berupaya untuk mencoba menutupi aib itu, seolah-olah Yesus itu tidak ada celah ya. Sekali lagi sebagai sosok manusia ya, konsekuensinya manusia itu tidak terluput dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan, termasuk Yesus itu sendiri. Nah, inilah letak dilemanya saat dia dipandang sebagai Tuhan 100% sekaligus dia manusia 100%. Ada dilema di situ yang tersembunyi tentang posisi Yesus itu sendiri. Benarkah dia itu Tuhan 100% dan manusia 100%? Karena di satu sisi dia dipertuhankan dan di sisi lain dia tidak terluput dari yang namanya aib, celah dan dosa. Nah, ini jadi dilemanya tuh di situ ya. Kenakalan Yesus saat remaja ini menjadi satu penilaian negatif ya. Dan bahkan tidak saja penilaian negatif, tapi melemahkan tentang posisi Yesus sebagai Tuhan itu sendiri ya.
saat dia masih kecil sering dimarahi oleh ibunya, dia bahasa kita itu degil lah begitu ya. Dia degil, dia sering dimarah oleh ibunya, dan ini menunjukkan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan dan Yesus bukanlah sosok yang pantas untuk dipertuhankan, karena memang dia lemah dan dia memang tidak memiliki kekuasaan penuh. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak berkuasa. Itu pengakuan Yesus sendiri. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.